Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi ashabihil kiram. Amma ba'du. Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya banyak sekali doa-doa yang dikabulkan. Kita tidak mau Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna. Setidaknya ada 5 kiat yang bisa kita jalankan agar Ramadan kita terasa lebih bermakna, agar kita bisa meraih pahala yang maksimal di bulan Ramadan. 5 kiatnya itu adalah: kiat yang pertama yaitu menghayati hikmah dan manfaat puasa. Ketika kita tahu hikmah dan manfaat puasa, maka kita akan lebih semangat dan lebih termotivasi serta lebih bergairah dalam menjalankan ibadah puasa. Tentunya hal itu akan membuat puasa kita menjadi lebih khusyuk. Adapun beberapa hikmah puasa yang akan saya sebutkan. Yang pertama, puasa dapat menjadi madrasah ketakwaan untuk kita. Kemudian yang kedua, puasa dapat menggugurkan dosa-dosa terdahulu. Yang ketiga, puasa dapat menjadi kemuliaan untuk kita di hari kiamat. Jangankan ibadahnya, bau mulutnya orang berpuasa saja adalah kemuliaan. Sungguh, bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi dari aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Masya Allah ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Maka dari itu kita harus benar-benar menghayati manfaat hikmahnya, sehingga kita lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kiat yang kedua yaitu mengetahui ilmu dan aturan dalam ibadah puasa. Sesungguhnya satu orang ahli ilmu itu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu, siswa-siswi SMP IT Al-Fawaz, marilah kita menjalankan puasa sesuai dengan sunnah dan aturan yang telah disyariatkan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu mengkaji kembali pemahaman kita, bertanya kembali apa yang tidak kita ketahui, dan mendalami kembali, mencari kembali hal-hal penting apa. Misalnya, sunnah-sunnah apa yang bisa dijalankan dalam ibadah puasa, apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka dan apa konsekuensinya. Minimal itu yang harus kita ketahui dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan itu kita akan beribadah dan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan keyakinan tanpa keraguan. Untuk kiat yang ketiga yaitu menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Caranya bagaimana? Yang pertama, jalankan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan yang bisa mengurangi pahala dalam berpuasa. Oke, untuk yang pertama, sunnah-sunnah dalam berpuasa. Kita telah tahu
ya beberapa sunnah-sunnah dalam berpuasa. Contohnya, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, kemudian berdoa sebelum dan saat berbuka. Ada lagi bahwa sunnah berpuasa adalah berbuka dengan seteguk air. Kita perlu paham dan tahu tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa agar kita benar-benar bisa maksimal dalam meraih pahala di bulan Ramadan. Kemudian untuk hal-hal yang dapat mengurangi pahala dalam berpuasa, contohnya adalah perbuatan-perbuatan seperti marah tanpa sebab atau marah tiada guna. Bukan marah tanpa sebab ya, marah tiada guna. Kemudian ghibah, hasud, sifat-sifat tercela lainnya, atau perbuatan-perbuatan maksiat pada umumnya. Nah, dua hal tersebut harus kita lakukan karena kita tidak mau bahwa puasa kita di bulan ini hanya akan menjadi dahaga dan lapar saja. Kita tidak mau, bukan? Kiat yang keempat adalah menghiasi puasa dengan amalan yang disyariatkan. Amalan yang disyariatkan apa saja sih? Yang pertama adalah perbanyak tadarus dan tilawah. Yang kedua adalah sholat tarawih. Yang ketiga adalah memberi hidangan berbuka. Serta yang keempat adalah iktikaf 10 hari di penghujung bulan Ramadan. Nah, 4 amalan ini adalah amalan yang hanya bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Maka dari itu, janganlah kita menyia-nyiakan bulan Ramadan. Janganlah kita membiarkan bulan Ramadan berlalu begitu saja. Kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah ketakwaan untuk kita, dan kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap amalannya. Oke, kita masuk pada kiat yang kelima. Kiat yang kelima adalah istiqomah dalam menjalankan amalan terbaik di bulan Ramadan. Siswa-siswi SMP IT Al-Fawad yang soleh dan solehah, bulan Ramadan ini bagaikan perlombaan dalam mengumpulkan pahala dan keberkahan dari Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kunci sukses dalam bulan Ramadan adalah istiqomah. Kita harus menghadirkan semangat menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena kita sudah banyak tahu, kita banyak melihat bahwa contohnya dalam kasus sholat tarawih. Hari pertama, minggu pertama banyak, minggu kedua mulai menyusut. Maka dari itu Allah telah memberikan kita malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada umat Islam bahwa Ramadan harus dijalankan dengan penuh gairah, penuh semangat dari awal sampai akhir. Dan Rasulullah pun menjalankan iktikaf pada 10 malam terakhir di penghujung Ramadan. Semoga kita semua di sini bisa menjalankan 5 kiat yang telah saya sebutkan tadi. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam menjalani bulan Ramadan ini dan istiqomah dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.